Bambang Pamungkas, mohon maaf BP, posisi Mas Bambang juga gue lihat di sini nggak tahu sebagai apa. Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, akhirnya memberikan klarifikasi usai insiden panas yang terjadi pada akhir laga klasik menghadapi Persib Bandung di pekan ke-32 Super League. Pertandingan yang digelar di Stadion Segiri Samarinda itu memang berlangsung sangat sengit sejak menit awal. Bermain sebagai tuan rumah, Persija Jakarta harus menerima kekalahan tipis 1-2 dari Persib Bandung. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang jadi perhatian publik. Suasana panas di penghujung laga justru memicu perdebatan besar di media sosial. Dalam video yang beredar luas, terlihat adanya dugaan aksi Rizky Ridho yang menjambak rambut gelandang Persib, Beckham Putra. Tak berhenti sampai di situ, nama Witan Sulaiman juga ikut menjadi sorotan setelah diduga sempat melakukan kontak kepada Beckham di tengah keributan tersebut. Ramainya pemberitaan mengenai insiden itu akhirnya membuat Rizky Ridho angkat bicara lewat akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan bahwa pertandingan melawan Persib memang berjalan dengan tensi yang sangat tinggi, sehingga gesekan kecil di lapangan sulit untuk dihindari. Ridho juga menilai insiden tersebut kini memunculkan banyak penafsiran berbeda dari publik. Meski begitu, ia menegaskan bahwa seluruh pemain siap menerima keputusan apapun dari pihak yang berwenang, termasuk jika nantinya ada sanksi dari PSSI maupun operator liga. Menariknya, Ridho turut menegaskan bahwa hubungan antar pemain tetap berjalan baik setelah pertandingan selesai. Menurutnya, rivalitas hanya berlangsung selama 90 menit di atas lapangan. Pekan ke-32 kemarin merupakan pertandingan kunci yang menentukan. Tensi panas kerap terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, termasuk adanya insiden kecil selepas pertandingan. Adanya insiden itu yang menimbulkan tafsir bermacam-macam. Biarlah pihak yang berkepentingan yang menilai, dan kami para pemain siap menerima konsekuensinya. Namun yang terpenting dari semua ini, rivalitas hanya terjadi di atas lapangan. Selesai semua itu, kami para pemain telah menjalin komunikasi dengan baik. Terima kasih atas semua saran dan kritik yang diberikan kepada kami, ungkap Rizky Ridho. Kabar menggembirakan kini datang untuk para bobotoh dan pecinta Persib Bandung. Manajemen Maung Bandung dikabarkan mulai bergerak serius untuk mempertahankan sang pelatih, Boyan Hodak, agar tetap memimpin tim musim depan. Dalam hal ini, pelatih asal Kroasia tersebut disebut sudah memasuki tahap akhir pembahasan kontrak baru bersama Persib. Situasi ini tentu menjadi kabar positif di tengah performa luar biasa Persib sepanjang kompetisi Super League musim ini. Seperti yang diketahui, di bawah arahan Boyan Hodak, Persib tampil sangat konsisten dan terus bersaing di papan atas klasemen. Bahkan, Maung Bandung kini berpeluang mencatat sejarah besar dengan meraih gelar juara 3 musim secara beruntun. Perkembangan terbaru mengenai kontrak Boyan pertama kali diungkap oleh jurnalis Italia Lorenzo Lepore. Dalam laporannya, proses negosiasi antara Persib dan Boyan Hodak kini sudah memasuki fase krusial dan keputusan akhir diperkirakan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kabarnya, pembicaraan mengenai kontrak baru itu sebenarnya sudah berjalan sejak sekitar 2 bulan terakhir. Pihak manajemen Persib juga disebut terus melakukan komunikasi intens demi memastikan Boyan tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub. Tak hanya itu, Lorenzo Lepore juga menyebut bahwa kedua pihak sama-sama memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan kerjasama. Hal tersebut membuat peluang tercapainya kesepakatan baru semakin besar. Pembicaraan terakhir mengenai kontrak Boyan Hodak dengan Persib dijadwalkan pekan depan. Kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama. Persib sudah mengajukan tawaran kontrak baru, ujar Lepore dalam laporannya. Jika benar Boyan Hodak bertahan, tentu ini bisa menjadi langkah penting untuk Persib untuk menjaga stabilitas tim dan melanjutkan tren positif mereka di kompetisi musim depan. Lantas bagaimana menurut kalian, bobotoh? Apakah Boyan Hodak memang sosok yang tepat untuk terus memimpin Persib Bandung? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Kekecewaan besar tengah dirasakan pendukung Persija Jakarta usai tim kesayangan mereka kembali gagal bersaing dengan rival abadinya Persib Bandung dalam perebutan gelar juara Super League musim ini. Hasil minor yang terus didapat Persija, termasuk 2 kekalahan dari Persib dalam 1 musim, membuat desakan perubahan besar mulai menggema di kalangan Jackmania. Salah satu suara paling keras datang dari pentolan Jackmania Abi Irlan atau Irlan Alaranca. Ia secara terbuka meminta manajemen Persija melakukan perombakan total demi membangun kembali kekuatan macan Kemayoran. Menurut Abi Irlan, kegagalan musim ini tak bisa hanya dibebankan kepada pemain ataupun pelatih saja. Ia menilai pembenahan harus dilakukan hingga ke jajaran tertinggi klub karena target Persija sejak awal adalah menjadi juara. Padahal secara posisi klasemen, Persija memang mengalami peningkatan dibanding musim sebelumnya. Namun bagi sebagian besar Jackmania, peningkatan itu belum cukup jika tim tetap gagal mengangkat trofi dan kalah bersaing dari Persib Bandung. Situasi semakin membuat supporter kecewa setelah Persija selalu tumbang dalam 2 pertemuan melawan Persib musim ini. Pada putaran pertama, Macan Kemayoran kalah 0-1, lalu kembali takluk 1-2 di pertemuan berikutnya. Karena hal itu, Abi Irlan menilai perubahan besar sudah menjadi keharusan bagi Persija Jakarta. Kalau mau dibilang dirombak, ya bagi gua wajib dirombak. Malah dirombak bukan hanya ke pelatih, bukan hanya ke pemain ya, tapi dirombak juga dari presiden klubnya. Presiden klub Prapanca gua rasa udah cukup tahun ini dan dia harus mundur. Bambang Pamungkas, mohon maaf BP, posisi Mas Bambang juga gua lihat di sini nggak tahu sebagai apa. Gua rasa juga gagal, Mas BP sudah harus mundur, ungkap Abi Irlan. Tak berhenti di situ, Abi Irlan juga menyoroti keberadaan manajer tim Persija Ardi Cahyoko. Ia merasa sosok Ardi belum mampu menunjukkan kepemimpinan yang kuat untuk membangkitkan mental tim, khususnya saat menghadapi tekanan besar di laga kontra Persib. Abi Irlan bahkan mengaku tidak melihat kehadiran pihak manajemen untuk menemui para Jackmania yang sudah datang langsung memberikan dukungan kepada tim. Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi kepada legenda Persija Bambang Pamungkas karena dinilai masih mau mendengar kritik dan masukan dari para supporter. Pak Ardi, gua rasa juga harus mundur, karena Pak Ardi gua melihat bukan seorang kesatria ya, walaupun beliau dari TNI, tapi gua lihat di sini nggak ada, bahkan di pertandingan terakhir kemarin, gua nggak melihat Pak Ardi nyamperin ke teman-teman, gua pun nggak melihat Bung Prapanca nyamperin ke teman-teman. Yang hanya nyamperin Mas Bambang Pamungkas doang. Gua terima kasih buat Mas Bambang sudah mau mendengarkan masukan anak-anak, kritikan anak-anak, bahkan cacian anak-anak. Jadi gua harap terakhir untuk Mas BP, Mas Panca, Pak Ardi cukup tahun ini. Rombak total manajemen Persija, papar Abi Irlan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya memberikan perkembangan terbaru mengenai kondisi bek asing andalannya, Layvin Kurzawa, yang mengalami cedera saat menghadapi Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam laga panas bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Persib Bandung memang berhasil meraih kemenangan penting. Namun di balik hasil positif itu, Maung Bandung harus menerima kabar kurang menyenangkan setelah Kurzawa mengalami masalah fisik di tengah pertandingan. Bek asal Prancis itu terlihat kesakitan dan akhirnya tidak mampu melanjutkan laga hingga harus ditarik keluar oleh tim pelatih. Cedera yang dialami Kurzawa tentu menjadi perhatian besar bagi Persib. Pasalnya, mantan pemain Paris Saint-Germain itu sedang berada dalam performa yang cukup impresif dalam beberapa pertandingan terakhir. Penampilannya mulai stabil dan perlahan kembali menunjukkan kualitas sebagai pemain berpengalaman yang pernah tampil di level tertinggi Eropa. Setelah pertandingan usai, Bojan Hodak mengungkapkan bahwa Kurzawa diduga mengalami cedera pada bagian hamstring. Meski pemeriksaan lanjutan masih diperlukan, Hodak memperkirakan sang pemain kemungkinan harus menepi dalam beberapa pertandingan ke depan. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, jadwal pertandingan yang sangat padat menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko cedera pemain. Kurangnya waktu recovery membuat kondisi fisik para pemain lebih rentan mengalami gangguan, apalagi bagi mereka yang terus bermain dengan intensitas tinggi. Meski begitu, Hodak tetap berharap kondisi Kurzawa tidak terlalu serius dan sang pemain bisa segera pulih untuk membantu Persib di sisa musim ini. Saya rasa cedera hamstring. Sayangnya dia mulai bermain bagus di beberapa pertandingan terakhir. Dia sudah kembali ke performa terbaik. Tetapi ketika Anda tidak memiliki waktu istirahat, terkadang hal-hal seperti ini terjadi.
Saya harap dia tidak akan absen lama. Tetapi untuk 2 pertandingan berikutnya, saya rasa dia tidak akan bisa tampil, ujar Bojan Hodak. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.